Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Fajaristanto dan selamat datang di video saya. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas Sociopreneur dan saya mengambil pembahasan mengenai founder sebuah situs yang sangat saya apresiasi atas kinerja dan kebermanfaatannya yang sangat-sangat luar biasa. Situs tersebut menjadi penghubung antara dermawan dan orang-orang baik untuk patungan bersama-sama membantu sesama yang membutuhkan. Situs tersebut adalah kitabisa.com dan foundernya adalah seorang pria asal Bukit Tinggi yang luar biasa prestasinya, baik di dunia akademik maupun sosial. Dialah Muhammad Al-Fatih Timur, atau yang akrab dipanggil dengan nama Timi. Berangkat dari melihat keprihatinannya pada kondisi masyarakat sekitar, Timi melakukan gerakan perubahan sosial ekonomi masyarakat dengan pengumpulan dana secara online. Dia menjabat sebagai salah satu pendiri dan CEO dari kitabisa.com. Sejak remaja, Timi yang lahir di Bukit Tinggi tanggal 27 Desember 1991 itu terlihat begitu menonjol. Pada tahun 2005 sampai 2007, Timi bahkan masuk ke dalam kelas akselerasi SMA Negeri 1 Padang. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saat kuliah, Timi aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dia tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Kemahasiswaan BEM Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nah, lepas dari statusnya sebagai mahasiswa, dia mencoba menjadi social entrepreneur dengan arahan dan bimbingan dari Renald Kasali yang merupakan dosennya sewaktu kuliah yang juga dikenal sebagai praktisi bisnis di Indonesia. Melalui bimbingan Renald Kasali itu, Timi mendapatkan ilmu tentang dunia wirausaha sosial dan dunia inovasi sosial. Kemudian dia rajin browsing internet dan menemukan aksi crowdfunding atau urun dana. Dan akhirnya dia mendirikan Kitabisa pada tanggal 6 Juni 2013. Timi juga menceritakan bagaimana awal dia mendapatkan secercah inspirasi untuk berbuat demi kebermanfaatan. Saat itu ada seorang ibu-ibu yang memberikan Timi sekotak air mineral. Di sana ibu-ibu tersebut bilang, "Ini titip untuk teman-teman yang lainnya. Kalian sedang memperjuangkan nasib kami." Mendengar hal tersebut, Timi akhirnya menyadari bahwa sebenarnya banyak masyarakat terutama di lapisan bawah yang mengalami berbagai tekanan hidup, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyuarakan aspirasinya. Dalam manuver sosialisasi terkait situsnya tersebut, Al-Fatih Timur mulai melakukan sosialisasi ke berbagai kampus. Sayangnya saat itu memang tidak berjalan dan berhasil dengan signifikan. 2 tahun pertama kita nggak ada donasi sama sekali, nggak ada pertumbuhan, tapi at least kita launch. Saya yakin kalau niatnya positif, baik untuk banyak orang, do it. Usahanya itu akhirnya tidak sia-sia. Al-Fatih Timur berhasil menggandeng investor untuk mengembangkan bisnisnya, dan pada 2016 adalah tahun yang cukup berkesan baginya, karena kitabisa.com terus tumbuh dan mulai menggalang dana untuk banyak orang yang membutuhkan. Sejak mengembangkan kitabisa.com, Al-Fatih Timur semakin dikenal sebagai penggerak perubahan sosial ekonomi masyarakat. Ide cemerlangnya ini membuatnya mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kategori wirausaha sosial di bawah usia 30, tingkat Asia versi majalah Forbes. Bahkan pada 2019, Kitabisa berhasil mendapatkan penghargaan Padma Award yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kitabisa terpilih untuk kategori tertib pelaporan dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang pada tahun 2018. Dan kini platform kitabisa.com makin mendapat kepercayaan publik. Hal itu tercermin dari kitabisa.com telah mendanai lebih dari 63.000 penggalangan dana
dan sekaligus telah mengakomodasi donasi dari hampir 4 juta orang yang mereka sebut sebagai orang baik. Menurut saya, analisa dari seorang Timmy ini sangat tajam. Dia dapat memanfaatkan kepekaan dan kepedulian sosialnya. Kemudian keresahan tersebut disusun dalam satu konstruksi berpikir yang sangat solutif, di mana akhirnya dia membuat ide yang sangat cemerlang dengan memanfaatkan teknologi. Orang-orang yang ingin bersedekah, ingin berdonasi, ingin membantu sesama, yang terhalang oleh jarak, tenaga, dan waktu pun bisa diakomodasi oleh ide dari kitabisa.com yang digagas oleh Timmy. Menurut saya, inilah output sociopreneur yang sempurna, di mana melakukan entrepreneurship dengan memberdayakan masyarakat. Dalam hal ini adalah para netizen, dermawan, orang baik, dan lain-lain. Kemudian sehingga output atau hasilnya adalah manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.